Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Alam. Saya di sini ingin membahas sedikit tentang bagaimana pembentukan dan pemutusan pada ikatan kovalen. Ya, perlu kita ketahui di sini ikatan kovalen itu adalah terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom, menurut James A. Brady. Dan ikatan kovalen juga terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Sesama atom bukan logam atau biasa kita sebut juga itu atom non-logam, yang dimulai dari golongan 3A sampai golongan gas mulia atau golongan 8A. Kemudian ikatan kovalen itu ada yang ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Dan ada juga ikatan kovalen koordinasi, tetapi di sini tidak akan kita bahas karena di sini kita hanya akan membahas ikatan kovalen yang berada pada senyawa hidrokarbon. Ikatan kovalen tunggal itu bisa juga disebut ikatan yang jenuh ya, karena tidak memiliki ikatan rangkap. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 dan 3 itu termasuk golongan tak jenuh. Yang pertama itu ada kovalen tunggal. Satu pasang elektron bersama antara dua atom diwakili oleh satu tanda hubung. Misal H2. Di sini kita lihat H dan ada satu garis H. Ini kita sebutnya itu kovalen tunggal. Hidrokarbon yang menggunakan ikatan tunggal pada senyawa etana dan metilamin. Contohnya dalam senyawa hidrokarbon yang terdapat atau menggunakan ikatan kovalen tunggal yaitu pada ini ya, karbon ke sini, karbon ke H, karbon ke karbon, ini semuanya adalah ikatan kovalen tunggal. Dan di sini juga terjadinya ada sharing elektron ya. Pada atom C memiliki satu elektron, H juga memiliki satu elektron, kemudian bergabunglah kedua elektron tersebut membentuk suatu ikatan, dan ikatan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal, seperti itu. Kemudian pada senyawa metilamin, senyawa hidrokarbon yang lain. Nah, sama seperti tadi, di sini N karena memiliki nomor atom 5 berarti konfigurasinya 2, 3. Dan N berarti memiliki 3 elektron bebas. Nah, ketiga elektron tersebut kemudian dihubungkan dengan elektron-elektron pada atom lain seperti atom C, atom H ya. Itu semuanya saling sharing elektron untuk membentuk suatu ikatan menjadi ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang kedua yaitu ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 itu menggunakan dua pasang elektron bersama antara dua atom dan diwakili atau ditandai oleh tanda hubung ganda. Misal pada oksigen ya, O2. O2 itu kan memiliki nomor atom berapa ya? 6 ya. 6. Nah, konfigurasinya itu 2, 4. Jadi O itu memiliki O2 itu memiliki nomor atom 8. Jadi konfigurasinya itu 2, 8 ya. 2, 6. Dan kemudian berarti oksigen itu memiliki 6 elektron bebas. Seperti itu. Dan ini sebenarnya oksigen itu bisa membentuk 3 ikatan rangkap, tetapi itu tidak stabil ya. Oh, bukan oksigen. Oh, maksudnya karbon monoksida ya. Seperti itu. Oksigen biasanya 2 rangkap. Kemudian hidrokarbon atau senyawa hidrokarbon yang menggunakan ikatan rangkap 2 yaitu terdapat pada contohnya salah satunya pada senyawa etena dan senyawa formaldehid. Dengan rumus etena itu CH2H4 dan formaldehid itu CH2O. Nah, di sini kita tahu bahwa
di sini itu terdapat ada apa namanya ikatan sigma dan ikatan pi ya. Apabila pasti di salah satunya ini memiliki ikatan sigma maupun pi. Kenapa bisa terbentuk ikatan sigma dan pi? Itu terjadi karena adanya momen dipol ya. Dan kemudian di sini juga sama, oksigen rangkap 2 dengan karbon C memiliki satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. 3. Pada senyawa etuna yang memiliki rumus empiris yaitu C2H2, di mana di sini di dalam atom C ini rangkap 3 ini terdapat yang ada satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi begitu di dalam 3 rangkap 3 ini. Dan di sini ada ikatan kovalen tunggal, di sini juga ikatan kovalen tunggal seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bahasan pemutusan ikatan kovalen. Pemutusan ikatan kovalen itu terbagi menjadi 2, ada yang pemutusan secara homolisis, yang kedua ada pemutusan secara heterolisis. Yang pertama saya akan bahas itu pemutusan secara homolitis. Itu ikatan kovalen putus sedemikian rupa sehingga setiap atom dapat satu elektron dari pasangan bersama. Nah, seperti ini. Mengakibatkan pembentukan radikal bebas. Contohnya seperti ini. A dan B menjadi radikal bebas A ditambah radikal bebas B, seperti itu. Dan biasanya reaksi ini diberikan panas, cahaya, dan peroksida gitu. Kemudian reaksi ini juga biasanya berlangsung dengan cepat dan sebagian besar itu terjadi dalam fase uap ya. Reaksinya itu bersifat homopolar atau reaksi radikal bebas. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas yaitu pemutusan heterolisis, yang dimana ikatan kovalen putus sedemikian rupa sehingga pasangan elektron yang dipakai bersama dibawa oleh salah satu atom. Seperti ini contohnya, A dan B menjadi A plus dan radikal dan B min, yang dimana B itu lebih elektronegatif. Bisa juga apabila A-nya yang elektronegatif dan B-nya juga yang berbentuk positif atau kation. Ini juga mengakibatkan reaksi ini biasanya bagaimana terbentuknya ion karbokation, seperti contohnya ini A+, dan karbonion seperti contohnya ini B-. Dan umumnya juga ini terjadi pada senyawa polar dalam pelarut polar ya. Seperti ada kata pepatah, like dissolves like, yang polar akan larut dengan polar, sementara yang non polar juga akan larut dengan dalam non polar. Kemudian laju reaksi dalam proses pemutusan heterolisis ini terukur dan biasa juga disebut heteropolar atau reaksi ionik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.